Ya, saya tambahin lagi. Klik yang ini ya, kalau mau di sini lagi gitu ya. Tambahin file baru ya, dengan nama submit.php. Nah, kita mau isi apa dulu nih? Pertama, kita isi dulu ya file PHP ya, tentu ya, karena ingin PHP. Kita isi dulu PHP. Nah, kita isi dulu variabel ya. Tadi itu variabelnya ada nama, email, sama handphone ya. Jadi kita bikin variabel dengan sesuai dengan nama yang tadi aja. Ya, nama, kemudian ada email, lalu satu lagi ada handphone ya. Ada handphone. Nah, cara ngambil data ataupun cara si file submit.php ini bisa handle dari pengiriman data ataupun permintaan data ataupun pengiriman ya lebih tepatnya dari index.php itu bisa menggunakan $post ya. Karena kan tadi kita menggunakan metode post, jadi bisa gunakan $post. Nah, kita masukin name-nya apa tadi. Nah, yang di sini tuh adalah name-nya. Name itu yang ada di sini nih. Yang nama tadi name-nya adalah ditulis nama ya. Nah, berarti kita di sini nulisnya nama juga. Kayak gitu. Terus yang email juga sama ya. $post email juga ya. Email. Ya, karena di sini juga kita tadi nulis name-nya. Nah, name-nya juga kita nulisnya email tuh ya. Jadi di sini juga tulis email. Handphone juga handphone ya. Jangan lupa titik koma. Kenapa? Karena tadi di sini juga kita nulisnya handphone. Ya, nulis name-nya handphone. Makanya disamakan saja. Oke. Nah, buat ngecek mungkin ya, buat ngecek saya akan coba nambahin echo aja dulu ya. Kita tampilkan dulu aja. Misalkan nama gitu ya. Ini kayak gini jalan gak sih? Kita coba dulu aja. Echo nama terus apa lagi ya, email, terus handphone ya. Ini cuma buat memastikan bahwa si data nama yang dari formulir itu sampai ke sini gitu ya, sampai ke submit.php. Coba saya refresh dulu formulirnya. Ini ada parameter. Kasih nama, kasih email ya, kemudian nomor handphone. Nah, ini karena kan tadi saya set sebagai nomor, ini kita tidak bisa masukin teks ya, tidak bisa masukin teks, jadi hanya nomor yang bisa dimasukin. Ya. Nah, saya coba klik submit ya, klik submit. Nah, dia muncul ke sini, tuh ya. Ternyata slash n itu nggak jadi ya, nggak jadi slash n, harus ya. Kita pakai HTML aja, pakai br. Kalau di bahasa asing kan slash n itu buat baris ke bawah ya. Kalau di sini tidak jalan. Nah gini aja. Continue. Tuh. Ada ya, datanya ada ya, berarti datanya masuk ya. Kita sudah bisa memastikan bahwa si datanya masuk dari formulir tadi, masuk ke submit.php. Nah, sekarang baru kita, kalau datanya sudah masuk, baru kita masukin ke database ya. Baru masukin ke tabel. Yang ini kita hidden aja. Cara hidden di VS Code bisa menggunakan control plus slash ya. Nah, seperti ini. Atau bisa ditambahin manual aja. Slash gitu ya. Untuk menghidden atau untuk jadi komentar supaya nanti tidak dieksekusi. Oke. Nah, di sini kita akan bikin variabel baru ya dengan nama input atau ya dengan nama submit boleh ya. Tapi sebelum itu seperti yang saya jelaskan di slide ataupun saya jelaskan di sebelumnya, kalau kita pengen mengeksekusi query ataupun kita pengen terhubung, kita harus terhubung dulu ke MySQL Server ya. Nah, kebetulan kita sudah ada filenya nih, sudah ada file koneksi.php. Nah, kita tinggal include saja. Ya, jadi di sini kita bisa tambahkan include ya. Include koneksi.php. Ya, jadi kita nggak usah bikin file koneksi baru nih. Nggak usah bikin coding koneksi baru gitu, karena udah ada. Jadi kita tinggal include saja. Tinggal kita panggil saja gitu ya, file koneksi.php-nya. Nah biar mudah ya, kita akan pisahkan antara query dengan untuk eksekusinya gitu ya. Jadi saya akan bikin dulu query-nya, $variable query.
Jadi query ini nanti akan digunakan untuk ngisi si query-nya ya. Nah, digunakan API-nya itu adalah MySQL query ya, MySQL query. Oke. Nah, di dalam sini ya baru masukin query-nya. Misalkan query-nya itu, oh sorry, ini bisa langsung sih. Yang query-nya bisa langsung, enggak, gini aja sih. Soalnya saya biasanya langsung. Jadi saya gunakan format yang biasa aja ya. Jadi ini submit. Nah, gini aja. Terus di sini masukin dulu dolar koneksi. Ya. Nah, dolar koneksi ini dapat dari mana? Dolar koneksi ini kita dapatkan dari file include connection.php ya. Karena kan di file include connection.php ada variabel namanya dolar koneksi ya. Nah, jadi kita nggak usah bikin lagi. Karena sudah ada. Jadi kita ngambil dari koneksi.php gitu ya, dolar koneksinya. Nah, ini caranya kita pisahkan ya. Koneksi dengan ininya dipisahkan dengan koma aja. Nah, baru di dalam sini kita isi query-nya. Nah, query untuk menambahkan itu kita menggunakan insert ya. Menggunakan insert into. Query-nya itu insert into. Kemudian mau ditambahkan kemana nih? Yang dimaksud adalah tabel ya. Tabelnya tadi database-nya kan udah ya, database-nya formulir, tabelnya tadi tabel data ya kalau nggak salah. Coba kita cek lagi. Tabelnya, nama tabelnya tabel data ya, bener ya. Berarti kita isi insert into data. Nah, oke. Nah, terus kita bikin kurung ya, bikin kurung awal, kurung tutup kayak gini. Nah, di sini diisi nama-nama tabelnya atau nama-nama kolomnya, sorry, nama-nama kolomnya. Tadi ada kolom nama, email, dan handphone. Untuk nomor, karena ini kan kita udah set auto increment ya. Kita udah set auto increment tadi di sini. Ya, jadi ini tidak perlu dimasukin karena nanti dia akan otomatis input gitu ya. Jadi yang kita masukin adalah cukup nama, email, sama handphone saja. Ya, masukin nama, koma, email, koma, handphone. Nah, begini ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita masukin query values. Ya, seperti itu. Nah, lalu untuk isinya, kita kasih ini lagi, kasih kurung buka, kurung tutup lagi ya. Nah, di dalam sini kita baru masukin nilainya mau diisi nilai apa gitu. Nah, kita akan gunakan hasil dari pengambilan yang tadi ya, yang ini. Hasil pengambilan dari formulir tadi, yaitu ada nama, email, dan handphone ya. Nah, di sini sebenarnya tinggal masukin variabel itu aja. Tapi sebaiknya menggunakan kutip satu ya. Nah, kayak gini. Masukin variabelnya, nama gitu ya. Kemudian kasih koma, kasih kutip satu lagi. Kemudian masukin lagi apa tadi? Email ya. Kemudian koma, kemudian kasih kutip lagi. Kemudian masukin handphone. Oke, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Oke, insert into data, di mana datanya itu sesuai dengan tabel ya. Ada nama, ada email, ada handphone. Di mana values-nya itu adalah sesuai yang kita insert tadi ya. Nama, email, dan handphone. Oke, gini aja sih. Ini untuk submit data ke database. Ya, tinggal itu aja. Oke, nah yang terakhir, ya di coding submit ini kita perlu tahu nih apakah ini terinsert atau enggak, tersubmit atau enggak. Jadi kita bisa tambahkan if lagi aja. Sama aja kayak yang tadi ya, sama dengan kayak yang koneksi.php ini. Jadi kita bisa if $submit sama dengan true ya. Oke, kurung awal. Kita kasih echo aja, echo berhasil apa? Berhasil tersimpan ke database. Ya, else jika tidak gitu ya, jika gagal kita kasih echo gagal tersimpan ya, gitu aja ya. Gagal tersimpan. Nah, sudah. Oke. Ini kalau mau nyoba lagi boleh kita balik lagi ke formulir ya. Kalau mau nyoba lagi gitu dari awal ya, boleh balik lagi ke formulir. Nah, kita kasih nama, kasih email, kasih nomor handphone. Oke, kemudian klik submit. Nah, berhasil terhubung ke database, kemudian berhasil tersimpan ke database. Kenapa di sini ada tulisan berhasil terhubung ke database? Karena kan kita nginclude koneksi.php ya, di mana ada
echo berhasil terhubung ke database. Ini kalau mau kita hidden aja boleh, kita hidden dulu boleh, ya. Kita tidak tampilkan gitu ya. Nah nanti ya yang muncul adalah ini aja. Untuk ngecek ya apakah sudah terhubung atau tersimpan atau belum, bisa cek aja ke sini ke phpMyAdmin ya. Kemudian klik ke data, dicek di browser. Nah di sini, dicek di browse. Nah sudah ada ya. Tuh. Nomor 1 nama Ajeng Rahmat, ini ada email, ada nomor handphonenya di sini. Ya, seperti itu. Oke. Kalau mau nyoba lagi, tinggal klik submit aja. Cuman ini undivided. Ya karena kan kita nggak ini ya, undivided index namanya. Coba kita balik lagi ke sini. Lagi ya, kita coba pakai nama yang sama aja dulu. Kasih nomor handphone lagi. Coba klik submit lagi. Nah, berhasil tersimpan ke database. Coba ya, di refresh nih phpMyAdmin-nya. Tuh ada ya. Ini tadi ada yang gagal satu kali ya, yang ini. Tadi yang error tadi itu gagal satu kali. Nah, tapi yang nomornya ini berurutan ya. 1 2 3 berurutan seperti ini. Oke. Nah, kalau teman-teman pengen empty ya, maksudnya empty itu pengen bukan menghapus ya, tapi mengkosongkan database kembali, itu bisa ke sini. Bisa ke sebentar. Sorry, saya refresh dulu aja. Bisa ke database. Ini saya kecilin dulu ya. Bisa ke database. Bisa ke formulir, ke sini ya, klik formulirnya. Nah, kemudian tinggal klik empty nih. Ini ada empty ya. Kalau kita klik empty, nah si database kita kan kosong lagi gitu ya. Si tabelnya ya, sorry, bukan database-nya. Si tabelnya, tabel datanya itu kan kosong lagi seperti ini. Ya. Kalau kita coba ke formulir lagi ya, kita ke formulir lagi. Kita masukin nama, kemudian masukin email, masukin nomor handphone. Ya, klik submit. Berhasil tersimpan. Nah, ini juga akan berhasil tersimpan ya. Tuh. Nah, sebentar. Nah, ada ya. Nomor, nama, email, dan handphone. Tunggu, ini handphonenya acak-acakan ya nomornya. Oh iya, kalau handphone, sorry, karena kan tipe datanya number ya. Kalau untuk tipe data number, itu sebaiknya jangan menggunakan kutip ya. Mohon maaf saya salah. Untuk handphone yang ini nih, jangan gunakan kutip. Ya, karena tipe datanya number. Kalau untuk tipe data varchar, ya, ini bisa menggunakan kutip seperti ini. Harus bahkan ya, harus menggunakan kutip. Kalau untuk tipe data handphone, jangan menggunakan kutip. Karena ini hasilnya jadi gini tuh, jadi ngaco. Ini saya coba lagi ya. Nama, kemudian iya nomor handphone 0812 8793 1296. Coba saya perbesar dulu. Submit. Oke, berhasil tersimpan ya. Oke, F5 refresh. Masih sama. Atau kita ganti aja strukturnya ya. Kita ganti aja struktur handphonenya menjadi varchar aja samain. Oke, sekarang jadi varchar semua ya. Nama, email, handphone, varchar semua. Variabel karakter semua. Coba lagi. Yang ini kasih kutip lagi ya, karena varchar kan. Kutip. Kasih kutip. Oke, balik lagi ke formulir. Nama, email, lalu apa? Nomornya. Klik submit. Sudah, coba cek di browse. Nah, sekarang udah bener ya. Jadi kita samakan aja ya tipe datanya. Untuk handphone juga jangan gunakan INT. Kita pakai variabel karakter aja. Oke. Saya coba kosongkan dulu ya biar rapi. Coba kosongkan dulu si apa? Empty dulu.
empty ya. Nah, coba cek lagi. Kosong ya. Coba submit lagi. Nama, email, kemudian sudah. Coba cek. Nah, ada ya. Oke, ada ya. Nah, sekarang kita secara tidak langsung ini tuh kita udah berhasil bikin salah satu dari CRUD yaitu create ya, yaitu create, yaitu bikin gitu ya, bikin atau nyimpen data ke database ya, bikin database gitu ya, bikin ini sampai kita berhasil nyimpen data ke tabel ya, yaitu create. Nah, selanjutnya adalah yang harus kita coba yaitu read ya, yaitu membaca data dari database. Kalau create kan udah ya, udah bisa nih. Selanjutnya kita harus membaca data di database.